Insyaallah bermanfaat, barokah serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam Waalaikumsalam. Semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak rahimakumullah, hari ini sebelum kita melanjutkan pembahasan rutinan kita, yakni Ahadits Riyadhis Shalihin, tentu seperti biasanya kita mengulang kembali metode mahabbah kita yang sebelumnya saya ingin menawarkan bahwa Bapak sedaya ngapunten niki keluar dari materi dulu sekedap bahwasannya kebetulan 2 minggu ini saya sudah dan seterusnya saya sudah banyak menetap di Wedo Martani artinya saya sudah tidak lagi berlama-lama di Mayudan karena napa qadarullah ada amanah untuk menjadi penyuluh agama Islam di KUA Ngemplak P3K. Saat ini napa artinya dalam hal ini kami sebagai penyuluh menawarkan kepada bapak-bapak untuk kita adakan pengajian khusus untuk metode mahabbah. Jikalau berkenan bapak-bapak, mungkin waktunya bukan di sore atau malam hari, tapi pagi hari. Yang mungkin pagi hari mana yang bapak bisa antara hari Senin sampai Jumat, karena Sabtu Minggu biasanya yaumul udlah, hari libur, hari keluarga dan lain-lain. Mungkin kita ambil di antara hari Senin sampai Jumat. Jadi khusus kajian mahabbah kita, metode belajar Quran kita adakan khusus di pagi hari. Atau mungkin siang hari boleh kalau berkenan. Kira-kira. Malam aja malam. Kalau malam pagi bakirnya nggak bisa. ngebanya nggak bisa. Karena ke pasar. Siang bisa Pak. Tapi tentu kalau saya pribadi harapannya di pagi sampai sore lah, antara pagi sampai sore. Artinya karena jam ngantor kami sebagai penyuluh itu betul-betul sangat bisa difungsikan untuk bermasyarakat gitu lah. Artinya kita dengan masyarakat lebih utama. Selain pekerjaan kantor, jikalau ada kepenyuluhan, maka kepenyuluhan yang diutamakan. Maka di sini ada kesempatan baik sebetulnya. Sebenarnya kan kita nggak setiap hari Pak, artinya dalam 1 minggu 1 kali, kalau orang berkenan 2 kali monggo, tapi pagi hari. Tapi kalau malam hari sebenarnya tidak masalah, tapi tentu untuk menentukan harinya nanti akhirnya malah jadi tabrakan. Berarti kalau pagi hari itu jam dinas Ustaz. Saya pikir kalau Bapak sudah pada banyak berkesibukan di rumah daripada saya pikirnya seperti itu Pak. Artinya saat itu jam berapa Ustaz? Jam berapapun yang penting mau pagi sekali. Yang jelas kalau mau pagi kalau bisa mungkin setelah 7:30 Kalau misalkan sebelum itu setelah subuh mungkin. Tapi apa mungkin setelah subuh? Setelah subuh. Jam dinas kantor itu. Jam dinas kantor. Penyuluhan gitu. Iya. Jadi memang kami salah satunya dianjurkan jikalau ada jam pagi dan siang kepenyuluhan di masyarakat kita penuhi. Itu mungkin kesempatan itu. Kalau jam berapapun Pak, artinya saya yang menyesuaikan Bapak. Katakanlah siang habis zuhur, kita zuhur berjamaah di sini, nanti langsung lanjut boleh? Siap. Jadi dimanfaatkanlah waktunya. Saya berpikir seperti itu. Jadi katakanlah mungkin siang pada zuhur jamaah di sini, nanti kita langsung lanjut metode mahabbah 1 jam.
Oke, untuk harinya langsung bisa ditentukan atau masih nanti saja? Senin. Monggo. Ya, Senin. Senin Selasa. Senin ya. Oh, ngapunten. Selain hari Senin, Pak. Ngapunten sangat. Selain hari Senin. Kebetulan sekali saya hari Senin. Hari Selasa, nggih. Nggih, insyaallah. Selasa boleh, Jumat boleh. Kalau Jumat bisa. Kalau Jumat itu Jumatan, nggih. Kalau Jumatan itu biasanya waktunya Selasa saja, nggih. Selasa, Pak, nggih. Selasa sampai dan apa Sabtu kan? Habis Jumatan bisa. Jumatan. Nggih. Rata-rata kalau Jumatan saya juga sering jadwal Jumat khutbah di nggih muter-muter. Nanti kesininya takutnya telat. Kamis Pak. Atau Kamis ya, Kamis juga. Kamis. Untuk apa? Kalau Selasa tadi sudah Selasa dulu nggih. Nggih, insyaallah minggu depan kita mulai hari Selasa. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Besok siang ba'da zuhur kita zuhur jamaah di sini, langsung kita lanjut napa? Metode mahabah sampai ya kurang lebih 1 jam saja sampai jam 1 nggih. Nanti untuk jamnya menyesuaikan, yang jelas Bapak bisa hadir. Kita mulai minggu depan hari Selasa. Insyaallah bisa kita tindak lanjuti, kita laksanakan. Baiklah, sambil ngemil-ngemil kita bisa napa? Simak kembali nggih Pak nggih. Karena pengajian kita ini sistemnya santai tapi pasti. Kita masih di tahapan kedua, Pak. Sebetulnya satu lagi saya harus mohon maaf Bapak, kemarin sebetulnya tahapan kedua ini sudah harus saya share di grup nggih untuk rekamannya. Tapi mohon maaf sekali lagi saya 2 minggu ini sakit suara tenggorokan, jasadnya bisa kemana-mana karena saya kantor terus, tapi suaranya nggak ada. Ini baru beberapa hari ini suara saya kembali lagi. Ini masih terasa betul gerok-geroknya nonton nggih. Tapi alhamdulillah aku lihat sudah kuat lah. Apalagi kalau untuk nada laki-laki insya Allah bisa gitu, untuk menyesuaikan segera. Baik, saya buka dulu untuk tahapan kedua. Sebetulnya ini sudah kita bahas di minggu lalu, tapi perlu kita murajaahi. Kita ambil dari huruf ba, yang mana ini pengenalan huruf panjang sambung berirama cinta ba. Kalau alif nih sering alif, sekarang kita ba saja. Ba halaman 18 Pak. Nggih. Ba. Ketinggian enggak Pak nadanya? Mboten nggih? Mboten. Ba 18 Pak. Bibi bubu babi bu babi bu babi bu babi bu. Intinya ada di 4 nada terakhir Pak nggih. Ya, nada awal itu hanya sebagai pembuka, pemanasan. Monggo kita mulai ketak bersama-sama. Wahid, ithnani, thalatha. Ta 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 ta. Ti 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 ti. Tu 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 tu. Ta ti tu. Tati tu tati tu tati tu. Satu lagi huruf ta Pak, monggo. Ta 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 ta. Ti 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 ti. Su 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 su. Sa si
Tsatitsu. Turun satu. Tsatitsu. Turun sekali. Tsatitsu. Baik, mumpung masih di awal, saya harus perkenalkan Bapak-bapak napa nggih? Istilahnya titen kalimat yang bisa kita lafalkan agar kita ingat terus nadanya. Nada yang tadi itu satu, tadi itu dua, tadi itu tiga, agak turun, tadi itu empat. Nah, ini nada ini bisa dihafalkan dengan kalimat yang mungkin konotasinya agak panjang. Contohipun, Assalamualaikum ya harfal ba. Satu, Assalamualaikum. Pokoknya kalimat akhirnya ya harfa, wahai huruf. Kalau ba nggih, wahai huruf ba. Yang pertama Assalamualaikum. Assalamualaikum ya harfal ba. Kaifa haluk ya harfal ba. Aina anta. Aina anta ya harfal ba. Habibi. Habibi ya harfal ba. Itu untuk memudahkan. Biasanya anak-anak, ibu-ibu itu suka kalau diawali kita ngaji itu mengingat nadanya dengan itu. Jadi nggak salah kalau kita lantunkan, Bang. Kita coba, Pak. Ikuti Pak, ikuti saya setelah saya. Assalamualaikum ya harfal ba. Monggo. Assalamualaikum ya harfal ba. Artinya assalamualaikum wahai huruf ba. Kaifa haluk ya harfal ba. Kaifa haluk menika bagaimana kabarmu bahasa Arab, Pak. Nggih. Monggo wahid tsani tsalatsa. Kaifa haluk ya harfal ba. Yang ketiga, aina anta ya harfal ba. Monggo. Aina anta ya harfal ba. Habibi ya harfal ba. Monggo. Habibi ya harfal ba. Kalau kita dengar nadanya yang paling pokok adalah yang bagian akhir, Pak nggih. Oke. Assalamualaikum ya harfal ba. Stabil, datar. Kaifa haluk ya harfal ba. Naik. Aina anta ya harfal ba. Turun. Habibi ya harfal ba. Turun. Prakteknya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Atas katan. Itu nggih, tahapan 1. Tahapan 2 seperti itu tidak jauh beda. Baik, adapun huruf-huruf setelahnya bisa kita latih secara mandiri. Nggih, hurufnya sampai ya. Jadi apapun hurufnya bo 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 bo
bi 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 bi, bu 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 bu, ba bi bu, ba bi bu, ba bi bu, ba bi bu. Seandainya bapak belum mampu untuk mendayung-dayun atau napa istilahnya, itu mau didatarkan pun juga sifatnya sama Pak. Contohipun, babibu, babibu, naik itu, tapi datar, babibu, babibu. Boleh. Untuk latihan mungkin yang belum bisa cengkok, dayung dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau mengapa di awal sudah langsung diajari mendayung dan cengkok dan lain-lain agar mungkin tertarik, agar ada ketertarikan gitu, interesting, sehingga enggak jenuh. Betul. Nah, ngaten, baiklah. Kita bareng di halaman 21, Pak. Nggih. Ya. Kita masuk di urushiha niku nggih. Urushiha qutufuha manamiha wa malaha wa malaha wa malaha wa malaha. Monggo wahid isnani salasah. Urushiha kutufuha manamiha wa malaha wa malaha wa malaha wa malaha. Bawahnya adzabaha, monggo. Adzabaha asabi'a fabatila tashabaha 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 tashabaha. Salataha, monggo. Salataha aqamaha ta'amaha sayakaya 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 sayakaya. Amatahu, monggo. Amatahu wathaqahu junuduhu lanudhiqahu 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 lanudhiqahu. Terakhir ibadihi, monggo. Ibadihi
hisabihi ni'ajihi binasirihi Alhamdulillah. Nggih. Ini perlu saya sampaikan. Awalnya dulu itu nadanya itu untuk melatih pertama kali Pak nggih. Itu sebenarnya cuma 3. Contohipun wa malaha nggih. Wa malaha wa malaha wa malaha, bahkan cuma 2. Yang satu diulangi lagi ke yang 3. Awalnya seperti itu. Kenapa kok akhirnya menjadi 4? Karena kita langsung segera praktek. Okay. Nah, kemarin beberapa waktu sebelum akhirnya pelatihan pertama itu selesai ada evaluasi. Karena kebanyakan yang sudah ikut mahabbah meniko sudah pada bisa baca Quran, tapi belum mampu melakukan. Okay. Maka daripada kita dari awal lagi, kenapa kok beliau awalnya Ustaz Ismail Ahmaduddin meniko mengambil nada yang sama 1, 2, 1 seolah gitu deh. Wa malaha 1 wa malaha 2 wa malaha. Itu awalnya sengaja untuk agar jamaah itu tidak kesulitan dulu, santai dulu, rileks dulu. Jadi kelama-kelamaan nanti baru kita kenalkan 4 nada itu. Nah, tapi kalau menurut kami setelah kami pertimbangkan kayaknya kelamaan. Kalau hanya 1, 2, 1 daripada kita langsung kenalkan 4 nada saja. Karena nanti di prakteknya kita nggak mungkin hanya 2 nada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kan nggak mungkin gitu. Kalau kita 2 nada kan jadi kayak gitu saja. Nah, daripada gitu nanti prakteknya kelamaan, maka kita putuskan lebih baik langsung 4. Oke, terutama untuk jamaah yang sudah pada bisa mengaji. Bagi yang dari 0 mungkin yang ikro atas pundi ini kok cukup yang tadi 1, 2, 1 itu sudah lebih baik karena sistemnya masih ikro. Jadi memang Bapak kita kenalkan metode ini sekali lagi dengan harapan ilmunya tidak hanya cukup di kita, nanti bisa kita tularkan ke anak-anak kita, ke saudara kita, ke putu kita dan lain-lain. Jadi ternyata ikro, qiraat dan lain itu bisa dilakukan. Nah, metode mahabbah hadir di situ, hadir untuk mengiramakan itu. Doktrinasinya doktrinasi irama. Baik, selanjutnya bawahnya lafadznya agak panjang nggih. Iya, nggih. Yang malaha Pak menyarankan panjang pendek ya kalau dilakukan. Enggak. Wa malaha. Oh, ini kan gini Pak. Ini seperti halnya Iqra, Pak. Jadi kalau kita maknai, kita memang harus fokus pada tajwidnya, harus fokus pada matobi'ahnya. Tapi sekali lagi kita juga, karena ini tahap 2 Pak, ini tahap kedua, tahap awal, irama itu harus melekat dulu. Irama harus melekat dulu. Nanti pada prakteknya Pak, pada prakteknya contohipun niki surat Al-Adiyat bisa di halaman 23. Ini karena sifatnya rileks nggih, santai, kita jah-jah dikit nggak apa-apa. Halaman 23 saya contohkan nggih. Wal 'adiyati dhabha. Ya sudah, berarti cuma 2 harokat saja. Nggak bisa lebih dari 2 harokat. Fal muriyati qadha. Jangan dicengkokkan. Kalau dicengkokkan lebih dari 2 harokat nanti. Maka tadi di awal kami kenalkan nada itu tidak harus cengkok, nggak harus dengan melandai, ngeten nggih. Jadi bisa dengan datar.
falmuriyati qadha falmughirati subha nggih ha terhitung dua Pak. Fa'atharna bihi naqa'a. Karena nadanya lambat, duanya ya terhitung serasa agak panjang padahal itu 2 rakaat. Tergantung tempo, Pak. Tempo kita membaca cepat atau sedang atau lambat. Nggih. Ngoten nggih, Pak nggih. Jadi memang karena yang halaman 21 ini bukanlah ayat, nggih, bukanlah ayat Al-Qur'an, maka kita fokuskan ke irama. Nggih, ngapunten kalau akhirnya wa malaha 2 wa malaha. Ya kalau mau dijawab ha ngaten mawon nggih. Tapi untuk sekali lagi untuk irama nggih kita napa? Agak langgar untuk dari yang khusus ini nggih, bukan di ayat Al-Qur'an nggih. Itu enggak jadi problematika. Sama tasyabaha saya kaya lanudhiqahu binasirihi. Nah, intinya adalah semua ini mengandung matobi'i Pak nggih, yang harus dibaca lebih dari 1 harokat. Ya, semua minimal semuanya 2 harokat. Baik. Yatalawamun nggih. Yatakhafatun hahuna qa'idun hahuna qa'idun. Monggo wahid tsani tsalatsa yatalawamun yatakhafatun. Naik nggih. Hahuna qa'idun hahuna qa'idun. Turun. Wa kharaqu wahid tsani tsalatsa wa kharaqu lahu banin faqa'u lahu sajidin. Naik, turun. Wa ma kanu sabiqin wa ma kanu sabiqin. Qala la takhafa. Terakhir monggo. Qala la takhafa wa yaquluna mata walladzi qaddara fahada walladzi qaddara fahada. Oke, ada yang mau mencoba Pak? Monggo. Yang jelas sekali lagi irama nada naik turun itu ada di lafaz akhir nggih. Yatalawamun datar. Yatakhafatun. Jadi bukan yatakhafatun, nanti dulu. Tunnya aja saja gitu. Yatakhafatun hauna qa'idun. Turun. Hauna qa'idun. Monggo, ada yang mau mencoba? Aduh. Yatalawamun. Dari Pak ya. Nggih. Yatakhafatun
nadanya tidak harus paten seperti ini, Pak. Contohnya hahuna qaidun nggih. Kalau hahuna qaidun yang ketiga kan tetap nggih. Hahuna qaidun tetap. Yang terakhir kalau tadi kan hahuna qaidun. Boleh? Boleh juga hahuna qaidun. Boleh, bebas. Tidak ada kemutlakan harus plek-plek, enggak ada. Yang jelas nada akhirnya. Nada akhirnya itu datar pertama karena sebagai naik, turun sedikit, turun sekali. Nggih. Monggo, ada yang mau mencoba? Kalau tidak ada, kita langsung ke praktek di surah. Nggih, monggo. Nggih. Pilar yang dua ini kok datar tapi tandanya ini. Oh. Ini lafadz napa? Datar-datar melandai ini Pak nggih. Jadi gini Pak, kalau penjelasan dari Ustaz Ismail, datar itu terhitung yang tidak ada napa nggih? Tidak ada cengkoknya, tidak ada melandainya. Yatalawamun yataghafatun. Walaupun nadanya naik, nggih. Naik dari yang pertama, tapi dia tidak sama sekali mencengkok, tidak sama sekali melandai, gitu loh. Nggih. Nggih. Jadi datar itu hitungannya seperti itu. Meskipun nadanya lebih tinggi. Nggih. Jadi tinggi itu kan tidak selalu melandai. Ngoten nggih. Jadi tetap nadanya ini yang kedua itu kan naik, Pak nggih. Nggih, tapi tidak melandai. Tidak melandai itu maksudnya nggih, bahasa datar melandai itu sebetulnya kayak melandai itu mulai pakai cengkok ngoten mawon. Nek datar itu nggih lurus mawon ngoten. Meskipun nadanya naik. Nggih, ngoten penjelasannya ngoten. Ngapunten. Nggih, terima kasih. Ngoten, Pak. Cukup jelas nggih? Nanti tinggal kita ulang-ulang terus saja. Di prakteknya wadduha. Wadduha bisa kita awali wadduha. Dari kata wadduha ini bisa juga nada kedua. Wadduha. 3 wadduha. Wadduha. Ini untuk latihan saja. Bahwasanya setiap ayat sependek apapun itu bisa kita praktekkan 4 nada ini, ingat Anda. Wal-laili idza saja. Wal-laili idza saja. Wal-laili idza saja. Wal-laili idza saja. Ini untuk latihan. Jadi setiap ayat kita latih nadanya 4 itu. Oke, ngeten nggih. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. 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 Oke. Baik, sekarang kita coba bersama-sama baca surah Ad-Duha dengan 4 nada itu, Bang nggih. Sarang-sarang. Nanti kalau kita menemukan di nada ayat-ayat akhir kok mboten genap 4, nggih ganjil, katakanlah 1 2 kok langsung ayat terakhir, maka kita langsung ke 4. Ngoten. Nggih, yang ketiga. Nggih, monggo. Nggih, Pak. Wadduha, monggo. Wahid isnani thalatha. Wadduha. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wa
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Langsung turun karena ayat terakhir. Jadi ayat terakhir harus keempat langsung. Jadi tetap menyesuaikan, Pak. Pokoknya 3 ayat terakhir itu kita harus bisa menyesuaikan. Nah, nanti kalau iramanya sudah melekat, Pak, otomatis, Pak, nanti yakin kami. Otomatis nanti Bapak sudah bisa melekatkan sendiri, memposisikan nada yang keberapa ini gitu. Nah, mungkin untuk pertama-tama pasti nanti akan berpikir, duh nada ini piye lali ngeten nggih. Nih, itu wajar karena bagian dari proses, Pak nggih. Maka tadi ada klise-klise untuk mengingat nggih, niteni nadanya tadi. Assalamualaikum ya harfal ba, kaifa haluk ya harfal ba. Mau didatarin atau mau dilandain apa? Ba, kalau datar gitu, melandai ba. Aina anta ya harfal ba, habibi ya harfal ba. Jadi nadanya ada di titik-titik akhir. Okay. Ingat-ingat Pak, assalamualaikum, kaifa haluk, aina anta, habibi. Ya gampang teman. Gitu. Assalamualaikum. Itu kan bahasa, sebenarnya ini bahasa kita sehari-hari, Pak. Saya itu. Assalamualaikum. Pasti lagi. Oke. Mohon di Indonesia kan. Yang penting untuk ingat nada. Karena pada akhirnya, Pak, banyak jamaahnya Ustaz Ismail itu yang berhasil ketika untuk mengingat nadanya ya assalamu, oh itu. Dah langsung udah berkata assalamualaikum. Dah, pokoknya di kata depannya aja itu udah oke saya ingat. Udah selesai. Nggih, langsung ingat, langsung menempel. Itu kalau iramanya sudah melekat. Ngoten. Wal 'adiyati dhabha juga begitu nggih. Monggo saya satu surah lagi, setelah itu kita cukupkan nggih maafnya. Untuk malam ini kita lanjut hari Selasa siang hari insyaallah. Wal 'adiyati dhabha. Mungkin kalau kita ambil saat ayat pertama itu nada pertama, bismillahnya bisa langsung turun nggih. Contohipun Bismillahirrahmanirrahim. Biar enggak bingung. Nggih. Jadi langsung ke terakhir aja nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa atharna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a, inna
innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Oke, itu prakteknya di mabah tahap kedua. Insyaallah di tahap berikutnya ada hal-hal yang baru, Pak. Nah, hal-hal yang baru ini nanti nada-nadanya ada yang dibalik, ada yang itu melatih biar nadanya betul-betul melekat. Tujuannya itu nanti. Oke, insyaallah kita lanjutkan di hari Selasa, Pak. Nggih, mudah-mudahan nanti ada kesempatan bahwa bisa hadir sedaya tanpa ada halangan. Amin ya Tuhan. Baiklah, ini tadi saya rekam yang prakteknya, Pak. Nanti insya Allah saya share tahap 2. Oke. Saya rasa pertemuan-pertemuan di nanti yang rutin khusus mahabbah itu sangat penting sekali, Pak. Karena memang untuk pembiasaan kita nanti, walaupun nanti kita coba seminggu sekali ini apakah bisa berjalan baik, nanti terkait ada tambahan waktu dan lain-lain bisa kita obrolkan setelah hari Selasa. Nggih. Baik. Nggih, satu-satu dulu. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke kajian inti. Jadi insyaallah jika hari Selasa sudah rutin, nanti hari Rabu kita fokuskan untuk Riyadhus Shalihin saja. Ngeten nggih. Jadi tidak perlu ada murojaah karena hari Selasanya sudah di mahabbah. Nanti adapun di luar jam siang atau jam lain, saya sangat menunggu Bapak untuk aktif di WA niko. Mungkin sudah dengarkan atau komen atau nopo tagih saya atau monggo. Saya sangat senang sekali kalau ada interaksi gitu. Tapi nek karang dasarnya jarang buka WA nggih. Biasanya males sosmedan nggih mboten napa-napa pas pertemuan mawon. Kita masih di bab taubah. Bapak sekalian, kita meloncati hadis ke-21 karena hadis ke-21 ini luar biasa, Pak. Panjangnya minta ampun. Bahkan jikalau kita mulai dari 7:30 tadi, saya rasa tidak mungkin selesai sampai jam 9. Karena kalau di buku yang notabene tulisannya sebesar ini nggih, sebesar ini, sepanjang ini, itu hadis ke-21 itu sebanyak niki, Pak, 4 lembar. Jadi isi hadis 21 tok niku 4 lembar. Yang mana hadis ke-21 dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubah ini intisarinya adalah di situ dikisahkan tentang seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ka'ab, namanya Abdullah. Beliau ini masih kuat, masih muda, sudah ikut bersiap-siap berperang dengan Rasulullah dalam ghazwahnya Rasulullah, tapi nggak jadi ikut dengan kesengajaannya. Disengaja tidak ikut. Akhirnya ketika Rasulullah pulang dari ghazwahnya, mereka banyak sekali sebenarnya yang tidak ikut tidak hanya beliau, ada 2 kawannya lagi yang
nggih, yang tidak ikut dengan alasan yang sama, dan 80 lebih kawannya lagi yang tidak ikut dengan alasan yang syar'i. Alasan yang betul-betul meninggalkan karena alasan udzur syar'i yang benar-benar masuk akal, benar-benar tidak bisa mengikuti perang ghazwah Rasulullah itu, yaitu ghazwah Tabuk. Nah, saat itu Abdullah ini akhirnya memberanikan diri maju kepada Rasulullah dan jujur bahwasanya beliau itu hadir dengan Rasulullah tidak mengikuti Tabuk perang itu, walau meskipun dalam kondisi yang sehat, masih muda, kuat, artinya sengaja. Dengan kalimat yang merayu sebelumnya. Artinya merayu di sini, saya tahu wahai Rasulullah, jikalau saya tidak jujur engkau pasti marah, dan jikalau saya jujur engkau juga pasti akan marah. Gitu. Yang intinya semua itu nanti Rasulullah mensyiarkan kepada seluruh umat Islam saat itu untuk mengasingkan 3 orang ini, yaitu Abdullah dan 2 sahabat lainnya. Yang mana 2 sahabat lainnya ini sudah sepuh, ada yang sudah sepuh, yang memang sudah tidak seperti Abdullah, yang mana Abdullah masih muda sekali, tapi dia nggak mengikuti perang dengan kesengajaannya. Diasingkan, ketika berbicara tidak boleh dijawab, salam pun tidak dijawab, karena memang itu hukuman baginya, hukumnya diasingkan. Selama 40 hari, genap 10 hari sisanya dengan pantangan, Pak. Artinya 40 hari, 50 harinya pantangannya adalah tidak boleh istrinya melayaninya selama 10 hari. Sampai seperti itu. Artinya istrinya tidak boleh berhubungan dengan suaminya, tidak boleh membantu suaminya dan lain-lain, kecuali salah satu di antara 3 sahabat ini karena memang sudah tua. Karena sudah tua memang harus dilayani, tapi dengan syarat kata Rasulullah tidak boleh berhubungan intim selama 10 hari. Genaplah 50 hari, turun wahyu kepada Rasulullah bahwasannya taubatnya telah diterima. Nah, ya'ti basyiran lahu. Artinya lahum, 3 orang ini dikabarkan oleh umat muslim, bondong-bondong datang kepadanya bahwasannya mereka telah diampuni oleh Allah, mereka telah dimaafkan oleh Rasul. Akhirnya mereka dirangkul kembali, di sana kembali. Karena memang 3 orang ini memiliki iman yang kuat, mereka tidak goyah selama diasingkan itu. Karena secara logika, jika diasingkan mesti mereka akan goyah imannya dan akhirnya meninggalkan Islam, jadi orang munafik, akhirnya Islam seperti ini dan lain-lain. Tapi ternyata mereka nggak goyah. Nah itu Pak, inti kisahnya itu. Tapi Masya Allah, dikisahkannya 4 lembar di kitab ini, panjang sekali. Maka insya Allah jikalau nanti kita berkehendak untuk membahasnya, untuk hadis khusus hadis 21 ini mungkin kita ambil di pertemuan depan. Kalau mungkin cukup kita ambil intisari atau faedah-faedahnya juga bisa. Nanti kita menyesuaikan waktunya Pak jikalau memang harus diselesaikan satu pertemuan yang hadis 21. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita masuk di hadis ke-22 dulu. Nggih. Wila, malah ketutup kitabnya. Kitab Syarah Riyadhus Shalihin Imam Muhammad As-Shalih Al-Utsaimin. Kitab saya PDF, Pak. Enak bawanya, soalnya ribuan lembar. Banyak sekali halamannya nggih. Nggih, di sini saya buka syarahnya dulu. Saya izin minum Pak. Bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Nujaidin. Namanya Nujaid nggih, bukan Nujid, bukan Najid, tapi Nujaid. Bil dhammin nuni wa fathil jimi. Nunnya pakai dhammah, jimnya pakai fathah. Jadi Nujaidin, ngaten nggih. Wa an Abi Nujaidin bi dhammi nun wa fathil jim, yakni Imran bin Al-Husain. Al-Husain. Nggih. Imran ibni Al-Husain. Jadi nama Abi Nujaid itu adalah, Nujaid itu adalah putranya Imran bin Husain. Jadi kunyah ya,
kunyahnya Imran bin Husain adalah Nujaid, Abi Nujaid Al-Khazani, yang mana beliau dari Khazani, dari satu daerah kabilah Khazani. Imran ibn al-Husaini Al-Khazai bukan Al-Khazani, Al-Khazai radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Anna imra'atan min Junaihata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina faqalat ya Rasulullah asabtu haddan fa'aqimhu alayya fada'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini fafa'ala fa'amara biha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fashuddat 'alaiha thiyabuha thumma amara biha farujimat thumma shalla 'alaiha faqala lahu Umar tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat faqala laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-madinati lawasi'athum wa hal wajadta afdala min anjadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla, rawahu Muslim. Jadi tadi redaksinya sesuai dengan kalimat yang terungkap, ada yang pertanyaan, ada yang pernyataan. Baik, yang kalau kita artikan anna imra'atan tadi dari Imran bin Husain, semoga Allah meridai keduanya, Al-Khazai, Imran bin Husain Al-Khazai, anna imra'atan, bahwa sungguhnya ada seorang wanita min Juhainah, Juhainah kabilah, suatu kelompok, namanya kelompok atau kabilah Juhainah. Wanita dari kabilah Juhainah atat Rasulullah SAW, mendatangi Rasulullah SAW, wahiyya hubla minaz zina, yang mana dia mengakui kehamilannya karena zina. Dia datang kepada Rasulullah dengan mengakui kehamilannya disebabkan oleh zina. Faqalat, lalu perempuan itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya, wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar, maka dirikanlah had. Had menika hukum jinayah atau hukum Islam, hukum syariat, hukum had, misalnya hukum had atau hukum jinayah, hukum Islam. Fa'aqimhu alayya, maka dirikanlah atau laksanakanlah hukum Islam untukku. Jadi dia ini adalah seorang wanita yang muhsanah. Muhsanah menikah sudah menikah, wanita sudah menikah berzina. Lalu dia suka dalam keadaan hamil, datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku telah berzina, aku telah melakukan dosa besar, maka dirikanlah syariat untukku. Artinya dirikanlah, tunaikanlah hukum jinayah untukku. Fada'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha, maka setelah itu Rasulullah SAW memanggil walinya, wali wanita ini tadi. Faqala, maka beliau berkata kepada walinya, wahai wali, ahsin ilaiha, berbuatlah baik kepadanya selama kehamilannya. Fa'idha wada'at fa'tini, jikalau dia telah melahirkan, wada'at itu artinya melahirkan, fa'tini, maka datanglah engkau bersamanya kepadaku. Jadi Rasulullah memerintahkan walinya, wali itu bisa siapa saja, karena ada suatu riwayat mengatakan bahwasanya seorang wanita ini sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, meninggal, maka walinya siapapun, pak D-nya atau leknya, datang kepadanya, lalu memerintahkan walinya itu untuk datang kepada Rasulullah setelah perempuan ini melahirkan. Fafa'ala, maka wali tadi mengerjakannya. Fa'amara biha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah itu, setelah proses itu berlalu selesai, Rasulullah memerintahkan sahabatnya, memerintahkan orang-orang yang ada di sana, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, fashuddat 'alaiha. Maka wanita tadi itu diperintahkan untuk apa?
untuk diikat seluruh anggota tubuhnya, artinya seluruh anggota tubuhnya dipastikan sudah tertutup rapat, tidak ada yang terbuka auratnya, semuanya tertutup rapat. Artinya benar-benar tidak ada celah aurat yang kelihatan. Thiyab, artinya fasyuddat 'alaiha thiyabuha, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia niku nggih napa? Mengikat bajunya hingga tertutup rapat, tidak ada aurat yang terlihat. Thiyab niku baju nggih. Summa amara biha, kemudian Rasulullah memerintahkan orang-orang yang ada di sana untuk farujimat. Summa amara biha farujimat. Rasulullah memerintahkan hal itu, memerintahkan untuk mengikat semuanya dalam diri wanita itu untuk agar tidak terlihat tubuhnya, auratnya dan lain-lain. Farujimat. Nah, rajam dalam syarah Riyadhus Shalihin dalam ini dijelaskan di sini bahwasanya rajamnya muhsanah atau orang yang sudah menikah tidak seperti ayat yang ada di az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jaldah, yang dijalat atau dicambuk 100 kali, tidak, melainkan dirajam karena dia muhsanah, dia sudah menikah, kondisinya tidak bujang tapi menikah karena dirajam, maka kondisi rajamnya adalah perempuan itu dimasukkan ke dalam tanah hingga tersisa kepalanya saja lalu dirajam. Cara merajamnya di sini dijelaskan dilempari batu yang sederhana, batu yang sedang, tidak batu yang besar langsung dilempar, mboten. Dilempari batu yang sedang. Siapa yang melempar? Orang-orang yang menyaksikan di tengah lapang itu. Jadi hukum rajam itu memang seperti itu, Pak. Di lapangan orang-orang pada berdatangan untuk melihat sebagai kaca perbandingan, bukan untuk penyiksaan, justru itu sebagai penghapusan dosa dia. Disisakan kepalanya saja lalu dilempar oleh orang-orang yang ada di situ. Melemparnya tentu tidak dengan melempar dendam. Artinya dilempar sebanyak-banyaknya hatta tufiya, hatta mata, sampai meninggal. Jadi memang rajam itu pasti meninggal. Sudah dipastikan meninggal. Lalu di situ dijelaskan farujimat summa shalla 'alaiha. Kemudian Rasulullah setelah anak perempuan ini meninggal, Rasulullah mensolatinya. Summa shalla 'alaiha. Faqala lahu Umar. Maka kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah. Tusolli 'alaiha, ini protes perkataannya itu dengan protes. Tusolli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Engkau mensolatinya wahai Rasulullah, sedangkan dia itu pezina. Dia sudah berzina. Faqala, maka Rasulullah menjawab, laqad tabat taubatan. Di situ tabat taubatan. Dalam bahasa Arab, jikalau suatu fi'il dibalas dengan masdar, maka itu sebagai taukid, sebagai penegasan. Jadi laqad tabat taubatan. Perempuan ini benar-benar sudah taubat. Taubatan nasuha kalau kita bahasakan nggih. Lau qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah. Jikalau taubatnya wanita ini dibagikan kepada 70 orang pemaksiat di Madinah. Artinya 70 orang pemaksiat ahlil Madinah yang bertaubat, ngeten nggih. Lawasi'athum katanya. Maka itu turah-turah bahasanya katanya. Artinya taubatnya wanita ini lebih utama, lebih afdal daripada taubatnya 70 orang pemaksiat ahlul Madinah. Ngeten nggih? Karena dia sudah mengakui perbuatannya sampai melahirkannya, dia tetap kuat imannya, teguh pendiriannya, mengakui kesalahannya, nggih, ingin bertaubat-taubatan nasuha dan menjalani hadnya. Had menika nggih hukum jinayah tadi, hukum syariat tadi, yaitu rajam. Fahal wajadta afdala min anjadat binafsiha lillahi azza wa jalla. Rasulullah memberi pertanyaan sekaligus jawaban ini nggih, untuk Umar tadi yang bertanya protes. Fahal wajadta, apakah engkau menemukan seseorang yang bertaubat? Fahal wajadta taubatan. Pernahkah engkau menemukan taubat? Apakah engkau pernah menemukan taubat afdol yang lebih utama min anjadat binafsiha, daripada seseorang yang rela
menyerahkan dirinya lillahi azza wajal, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pertanyaan tapi sekaligus jawaban untuk Umar tadi. Rawahu Muslim. Jadi sangat jelas Bapak, hadis ini mempertegas tentang taubahnya seorang wanita yang sudah menikah tapi dia berzina, hamil, datang pada Rasulullah mengakui kesalahannya, menyesalinya, dan dia kuat dengan keimanannya sampai melahirkan, memenuhi panggilan Rasulullah. Apa yang Rasulullah katakan bersama walinya hadir, dan setelah itu dirajam. Tentu hukuman rajam ini khusus untuk yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah kembali ke ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, dengan cambuk, dengan jalet. Begitu untuk hadis ke-22. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, Pak? Itu kalau yang belum menikah Ustaz dicambuk sampai mati juga atau? Nah, 100 kali. 100 kali. Jadi kalau kita lihat, saya memang belum pernah melihat langsung Pak nggih, jalet itu seperti apa. Tapi yang jelas kalau kita lihat di channel YouTube dan lain-lain, ada hukum had atau hukum jinayah di Timur Tengah atau di negara-negara Islam yang menerapkan hukum Islam itu ada, diperlihatkan jalet menika seluruh tubuhnya ditutupi, terutama untuk wanita, lalu dicambuk dari belakang. Dicambuk selayaknya cambuk 100 kali. Meninggal atau tidak, yang penting 100 kali. Jadi bukan kekerasan nggih, karena memang dia sudah melanggar ketetapan hukum Allah. Artinya betapa perhatiannya Islam terhadap umatnya. Sangat sayangnya Islam terhadap umatnya agar umatnya tidak terjerumus kepada zina, tidak terjerumus pada dosa-dosa besar yang mengandung had. Itu nggih. Di mana, Pak? Di Aceh itu saya pernah bertemu langsung dengan menterinya, Pak. Di Aceh itu ada menteri khusus internal. Ada menteri kesyariatan bahasanya itu. Yang mana pekerjaan utamanya adalah keliling, sweeping ke tempat-tempat ramai, mencari wanita yang tidak berhijab untuk dibagi-bagikan jilbab, untuk berjilbab agar jilbab, itu yang biasanya. Dan juga sebagai algojo di dalam penerapan hukum syariat ringan, hukum syariat ringan, bukan hukum syariat seperti halnya di Al-Quran. Cambuk yang harusnya 100 kali, ketahuan pacaran berzina disaksikan di lapangan dicambuk, tapi cuma 5 kali, 10 kali, sedikit. Dan cambuknya tidak yang foot gitu, boten. Tapi ditutupi selayaknya yang ada pada syariat. Artinya memang cambuk itu tidak boleh dengan kondisi badan tidak berbaju dicambuki, nggak boleh. Artinya harus betul-betul tertutup. Laki-laki aurat sekedar auratnya, wanita apalagi benar tertutup. Bahkan dia sampai tidak memperlihatkan kecuali matanya. Bahkan matanya yang ditutup. Artinya dia tidak melihat sama sekali. Itu Pak nggih, artinya dalam jalet seperti itu. Kalau sudah dilakukan itu berarti dosanya sudah tidak berdosa lagi. Sudah diampuni, artinya sudah selesai untuk masalahnya. Nggih. Untuk hal itu sudah taubat dosa nggih. Jadi 100 kali dicampur itu. Iya. Lalu dihasilkan. Boten. Ya, tidak ada riwayat mengatakan. Jadi 100 kali cambukan itu. Tapi nggih, kita bisa bayangkan Pak nggih, 100 kali cambukan tentu nggih. Kalau tidak kuat meninggal. Tidak kuat meninggal. Kemudian setelah 100 kali dihasilkan jadi selama 2 tahun baru kemudian balik lagi. Oh, tidak. Saya belum pernah menemukan tafsir yang menjelaskan tentang hal itu. Jelas nggih. Tidak dicambuk tapi diasingkan. Di beberapa daerah Pak nggih, artinya daerah yang tidak menerapkan hukum Islam. Ya. Tapi kan kita kembali pembahasan kita itu ini kan yang terjadi di masa Rasulullah. Betul nggih? Wahyu ini turun di masa Rasulullah. Artinya negara-negara setelah Rasulullah wafat, sahabat, kan generasi Pak nggih, generasi. Masa Rasulullah, masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai sekarang masa mutabi'.
mutabik, muqallid dan seterusnya. Ini kan masa-masa yang tentu tidak bisa tidak bisa kita samaratakan, tidak bisa kita kemudian kiaskan dengan zaman Rasulullah. Apalagi kita berada di negara plural, negara yang jauh dari memang mayoritas Islam, tapi tidak bisa didirikan kekhalifahan di sini, tidak bisa didirikan hukum Islam di sini katanya. Nah, khilafah Zina itu benar sampai ketemunya dua kemaluan itu apakah sudah diumat atau sudah kemaluan itu atau belum? Jumhur menyatakan zina itu ad-dukhulu biha, idkhal biha, al-jima', al-wata'. Jima' wata' itu yang berhubungan antara zakar dan farj bersentuhan. Iya, sampai. Jadi sama seperti ini, Pak. Jangankan dalam hukum zina nih. Dalam lamsul mar'ah ba'dal wudu itu loh, Pak. Kan ulama berbeda pendapat ketika berwudu disentuh istrinya, disentuh wanita yang semahram itu wanita lain nggih, artinya lain, maka batal wudunya. Kalau tidak nggih. Artinya lamsul mar'ah. Lamsun di sini, kata lamsun atau menyentuh di sini, itu ada ulama yang menyatakan lamsun itu adalah al-wata', al-jima'. Jadi kalau nggak sampai jima, maka tidak batal. Jadi artinya jikalau sudah berwudu, ada ulama yang sepakat, ada ulama yang menyatakan setelah berwudu kok bersentuhan nggak sengaja, maka itu tidak terhitung batal. Oke, karena memang tidak masuk ke bagian lamas jima atau lamas wata tadi. Oke. Tadi wanita tadi setelah melahirkan kemudian datang ke Rasulullah, apakah artinya anaknya lahir itu sudah atau tunggu sampai 2 tahun dulu? Nah, akhirnya ada riwayat itu, Pak. Ada hadis lain yang menjelaskan tentang hal ini. Ini khusus ini kenapa kemudian lantas hadis ini dikhususkan, tidak ada hadis selanjutnya. Karena wanita ini sudah berkeluarga, Pak. Artinya untuk penegasan bagi wanita yang sudah berkeluarga, betul-betul harus, bukan wanita nggih, siapapun, laki-laki atau wanita, muhson, kalau dalam bahasa Arab muhson. Muhson itu artinya wanita atau laki-laki yang sudah menikah lalu berzina. Nah, itu betul ditegaskan untuk hal ini. Nah, adapun di riwayat lain, Rasulullah menyeru wanita yang sudah datang kepadanya, dia beriman kuat, mengakui kesalahannya, ingin dijalankan had atau hukuman jinayah untuknya. Ketika itu Rasulullah menyuruhnya sampai lahir. Setelah lahir dia datang lagi, susui hadna fardhahu hatta haulain kamilain, 2 tahun berturut-turut. Setelah 2 tahun selesai, perempuan itu masih punya keimanan kuat, datang pada Rasulullah lagi. Jadi memang Rasulullah menyuruh seperti itu kan tidak serta-merta. Artinya bisa saja wanita itu untuk berpaling, okay? Artinya takut dengan kematian, takut dengan hukuman rajam atau cambukan dan lain-lain. Nah, tapi tidak, Rasulullah akhirnya menyuruhnya untuk melengkapi susuannya sampai 2 tahun lengkap. Tapi wanita tetap datang dan meminta untuk dijalan. Baik, ngaten. Suci ya anaknya. Nggih, tetap. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir di muka bumi ini semuanya lahir dalam keadaan fitrah, suci Islam. Nggih. Jadi Islam itu meskipun anak perzinahan, ngapunten, memang resikonya dia tidak memiliki wali. Dia tidak memiliki wali dari ayah, nggih. Artinya walinya dia adalah seorang laki-laki dari pihak ibunya. Entah ayahnya ibunya, entah pamannya, entah siapapun kita. Nggih. Kalaupun jadi ayah dari ayah kandungnya, tapi akhirnya kalau di Indonesia kan nggih. Ya kita tahu sendiri, tapi dalam hukum syariat tentu seorang ayah yang sudah menghamili di luar pernikahan itu tidak bisa menjadi walinya. Dan nggih. Itu Pak yang sangat dikhawatirkan, yang sangat digarisbawahi itu. Tapi yang jelas kalau khusus untuk anaknya tidak ada istilah anak haram. Tidak ada istilah anak buangan, anak yang anak pezina, anak tidak ada. Karena kawin siri itu sah. Nah, saya kawin kontrak, kawin siri saya
Kawin siri, nikah sir, nikah husir atau nikahul mut'ah, nikah kontrak, nggih. Ini singkat saja. Dahulu pernah halal, pernah diadakan oleh Rasulullah dengan alasan yang kuat, yaitu al-qital, al-harb, peperangan. Karena dalam kondisi peperangan, para pengikut perang atau pengikut ghazwahnya Rasulullah, mereka membutuhkan napa nggih? Asupan biologis ya bahasanya gini ya. Asupan biologis yang tentu jauh dari istrinya. Maka Rasulullah di situ menyeru pada sahabatnya yang ingin napa? Berjima atau berwatak dan lain-lain, maka nikah mut'ah, nikah kontrak bahasanya nggih. Nggih. Tapi ternyata di akhir mansukh, dihapuskan dengan keberadaan hadis yang baru lafaz Rasulullah tentang napa haramnya nikah mut'ah. Jadi nikah mut'ah sudah enggak ada, Pak. Nggih, sudah enggak ada. Nikah siri. Nikah siri itu di Indonesia itu macam-macam, Pak, jenisnya. Kalau saya memahami, Pak. Nggih. Ada nikah sir yang sebenarnya enggak sir. Sir itu konteksnya seperti apa? Konteks sir itu karena tidak disiarkan kepada manusia, tapi syarat nikahnya sudah sempurna. Itu enggak siri, Pak. Syarat nikah itu kan adanya wali, adanya saksi, adanya adanya wali, saksi. Mempelai wanita nggak harus ada, Pak. Mempelai wanita mau jauh dari manapun bisa. Artinya seorang ayah itu bisa menikahkan dengan anaknya perempuan dengan lelaki manapun, nanti tentu dengan sepengetahuan wanitanya, meskipun wanitanya tidak ada di situ, karena sebagai rukun utama. Itu sudah sah gitu. Cuman di Indonesia kan ada yang namanya pencatatan di kantor urusan agama. Sehingga jikalau belum tercatat di KUA itu nikah siri. Padahal walinya sudah ada, bapaknya sudah ada, yang menikahkan saat itu yang sebagai saksinya juga orang-orang terdekat, artinya dari pihak wanita laki-laki sudah jelas, cuman belum tercatat di KUA. Artinya konteks nikah siri ini kembali lagi ke kejadiannya. Jadi tidak siri ya, sudah diumumkan di masyarakat. Secara syariat tidak siri. Tapi nikah siri pengertian kita asal belum dicatatkan di KUA, namanya nikah siri. Mungkin baik dikatakan. Nikah diam-diam. Nggih. Siri itu rahasia. Nggih. Kan syaratnya cuma 3, Pak ya? Wali, nikah di masyarakat cuma tidak dicatatkan tidak nggih. Kan undang kiai atau walinya. Itu saja tanpa naib, tanpa penghulu. Yang banyak kan begini Ustaz, dia nikahi istri kedua tapi istri pertama nggak tahu. Nah, itu banyak pendapat juga, Pak. Karena ada riwayat, Ada walinya. ada riwayat yang menyatakan ketidakharusan seorang laki-laki izin kepada suami istri yang pertama. Tapi tentu itu tidak etis. Karena kalau kita lihat ayatnya, fankihu ma tabalakum minan nisa'i matsna wa tsulatsa wa ruba', lalu diakhiri dengan fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Jika engkau tidak mampu adil. Nah, kalau nggak izin kan nggak adil, Pak, namanya. Nggih kan? Cuman teman di akhirnya banyak yang menyepelekan hal itu karena memang tidak ada riwayat yang menyatakan harus izin. Akhirnya boleh gitu dan lain-lain. Itu tentu menyakiti hati wanita. Gitu, tahu. Allah alam bisawab. Tapi yang jelas kan kalau syarat nikah kan 3, Pak, wali, saksi, mahar. Nah, mahar. Akid, ijab kabul, akid wa ma'qud. Ada yang menikahkan yaitu walinya dan yang menikahinya. Kados rencang kula nggih enten. Jadi orang tuanya itu ketika itu sedang umroh, anaknya kuliah di Madinah, teman saya itu kuliah di Madinah. Calon istrinya ada di rumah di Blitar, melihat langsung saat itu minta di live Instagram atau apa gitu. Jadi nikah di sana. Nah, pencatatan KUA-nya ketika pulang ke Indonesia. Istrinya di Indonesia, karena yang umroh cuma bapak ibunya. Ada itu. Kembali ke hadis Muslim tadi. Berarti yang
Iya, muhson, sudah menikah, Kalau muhsonah. yang kemudian sampai menyusukan bayinya itu sama juga yang berkeluarga atau Berbeda, Pak. Berbeda hadis ini, berbeda dari kisah ini. Nggih. Iya ya. Wallahu alam, saya belum mendalami tentang hadis yang itu. Artinya apakah ada korelasinya dengan hadis ini, tapi yang jelas saya bisa meyakinkan hadis ini kejadiannya lebih dulu daripada kejadian yang setelahnya. Nggih. Hadis ini lebih dulu terjadi daripada yang setelahnya. Artinya memang banyak kejadian yang sama, tapi peristiwanya itu problematika yang sama, tapi diputuskan oleh Rasulullah dengan keputusan yang berbeda. Nah, sehingga hadis ini kan banyak sekali, Pak. Masya Allah, ratusan. Tidak dijelaskan yang laki-lakinya, yang jelas kan ada laki-lakinya, yang zina itu. Di sini diterangkan, bahkan di syarah Riyadhus Shalihin ya, Pak, itu tidak ada keterangan laki-lakinya. Di situ memang benar-benar fokus terhadap wanita, keimanan wanitanya yang dia itu mengakui akan zina. Masalahnya gini, Pak, pezina itu tidak bisa dihukumi zina kecuali hanya dia mengaku. Kalau tidak orang yang melihatnya menghadirkan 4 orang saksi, itu bahkan setingkat hakim, Rasulullah sebagai hakim kan di situ, Pak. Nggak bisa memutuskan kamu pezina, nggak bisa. Kalau seperti itu berarti Rasulullah qadhif. Qadhif menika kan orang yang menuduh atau melempar zina tanpa mendatangkan 4 orang saksi. Kecuali kalau pezina itu ngaku sendiri. Ya, kalau laki-lakinya nggak ada yang ngaku terus gimana, Pak? Ya, jadi masuk akal sekali ini karena keimanan seorang wanitanya. Entah akhirnya wanitanya itu jujur dengan siapa dia melakukannya, atau dia akhirnya nggak jujur. Dan Rasulullah tidak memintanya untuk mengakui itu. Meskipun wanitanya jujur nggak bisa diadili karena tadi tidak ada saksi tadi. Iya, nggak. Karena kalau pelakunya sendiri, ya akhirnya, pelaku itu akhirnya mengaku karena dia betul-betul memiliki iman yang kuat dan dia takut terhadap siksa api neraka. Dia merasa benar-benar hukum Allah itu benar-benar ada, gitu kan? Jadi dia menjalankan hal itu. Baik, di sini ada hadis ke-23 dan 24, Bapak. Sebenarnya ini kita ringkas dulu nanti sampai jam 9. Adapun nanti penjelasannya jika kurang kita lanjut di pertemuan yang akan datang saja, nggih. Nggih. Ini untuk menyisakan waktu 7 menit ke depan. Baik. Hadis ke-23, wa an Ibni Abbasin wa an Anas wa an Anas ibni Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna libni adama wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani walan yamla'a fahu illa turabu wa yatubullahu ala man taba. Muttafaqun alaih. Ini hadis karakter manusia, Pak. Hadis tentang karakter manusia dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik. Semoga Allah meridhai semuanya. Ini tentu kedua ini adalah sahabat Rasulullah yang hidup bersama Rasulullah sampai Rasulullah wafat, meskipun usianya masih muda, tapi ingatannya sangat tajam. Bahkan Ibnu Abbas dan Anas bin Malik termasuk perawi hadis yang banyak. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, lau anna, bersabda nggih, lau anna libni Adam, jikalau seseorang atau anak Adam nggih, siapapun manusianya, jikalau ada seorang manusia wadian, memiliki lembah. Lembah apa? Wadian min dhahabin, lembah yang isinya penuh dengan emas. Lembah yang isinya penuh dengan harta, dengan emas. Ahabba an yakuna lahu wadiyan, maka anak Adam ini, manusia ini pasti menginginkan 2 lembah. Artinya tidak ada manusia yang puas. Dikasih 1 minta 2. Butuhnya 1 juta dapat 1 juta, wah 10 juta bisa ini. Minta 2, artinya dapat 1 minta 2. Ahabba an yakuna lahu wadiyani, dia lebih menginginkan, menjadi ingin mendapatkan 2 lembah, memiliki 2 lembah. Walan yamla'a fah illa turab, dan tidak akan
dan tidak akan merasa penuh, merasa puas, nggih. Merasa puas, merasa penuh, merasa kenyang. Fah mulutnya, artinya dalam hal ini dikiaskan fah. Fah itu artinya fam, mulutnya. Mulutnya tidak akan penuh. Ketamaan, ya Pak, nggih. Itu bahasa lain dari ketamaannya. Illa, kecuali at-turab. Jikalau mulutnya sudah ditutupi oleh pasir, jikalau matanya, jikalau tubuhnya, perutnya dipenuhi oleh pasir, mati, meninggal, ngoten nggih. Wa yatubullah ala man taba, dan dia bertaubat kepada Allah ala man taba, atas siapa yang bertaubat. Artinya sampai dia bertaubat, sampai dia di akhir hayat, manusia akan tetap seperti itu. Jadi bohong, Pak. Ada orang yang jikalau dia itu sebetulnya merasa sudah cukup akan hal-hal yang sebenarnya asalnya karakter dasar manusia. Ini terlepas daripada keimanan seseorang. Asal manusia itu tidak memiliki kepuasan, tidak memiliki kecukupan, merasa cukup, merasa puas, dan lain. Dia pasti akan tamak, merasa kurang dan kurang. Di sini hikmah yang bisa kita ambil tentu hanya keimananlah, taubatlah yang menjadikan kita bisa kembali kepada Allah, bisa mengatasi nafsu kita, mengatasi syahwat kita, mengatasi karakter asli kita sebagai manusia, yang jikalau kita sebagai anak Adam, manusia ini memang jikalau dikasih satu pasti minta dua. Harta sebanyak apapun tidak mungkin cukup, sebanyak apapun Bang, tidak mungkin cukup. Maka taubatlah yang bisa mengendalikannya, dan kematian. Muttafaqun alaih. Dan satu lagi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtalu thumma yatubullahu 'alal qatil fayuslimu fayustashhadu. Muttafaqun alaih. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yadhaqullah, Allah Subhanahu wa taala tertawa. Allah Subhanahu wa taala tertawa ila rajulaini, kepada dua orang, yaqtulu ahaduhumal akhar. Mereka saling berperang, saling gelut, saling membunuh. Yaqtulu ahaduhumal akhar, saling membunuh. Yadkhulanil jannah, tapi dua orang ini masuk surga. Dan nggih. Fayuqatilu hadza fi sabilillah. Yuqatilu hadza fi sabilillah. Orang yang membunuh, ngapunten, ini yang bahas yang dibunuh dulu ya. Yang dibunuh masuk surga karena dia fi sabilillah, karena dia terbunuh karena dia sebagai korban, dia sebagai korban dibunuh oleh yang membunuh, dia dalam keadaan fi sabilillah, maka dia masuk surga. Tsumma yatubullahu 'alal qatil, yang membunuh bertaubat taubatan nasuha. Fayuslim, maka dia berislam, fayustashhad, dan disyahadati. Artinya dia setelah membunuh, dia bertaubat taubatan nasuha, bahkan dia berislam dengan hakul Islam dan bersyahadat. Nah, akhirnya dia melaksanakan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Di situ artinya sebesar dosa apapun, Bang, jika kita bertaubat, taubat nasuha, pasti akan diampuni oleh Allah. Surga tempat kita. Yang jelas banyak sekali, Bang, hadis-hadis motivasi yang diberikan oleh Rasulullah, motivasi kita agar bertaubat. Kalau di terakhir sebelum kita masuk Riyadhus Shalihin itu kan ada hadis yang luar biasa, Pak. Hadis kursi lagi. Dikatakan lau balaghat dzunubuka ananas sama, nih kalau jikalau dosamu mencapai setinggi langit, summa astaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku akan ampuni dirimu. Yang terakhir, lau ataitani bukuro biha
bikurabil khotoya summa summa mata wala tusyriku bi syai'a, gitu ya. Kemudian meninggal dan bertaubat kepadaku, artinya tidak berbuat syirik ketika meninggal. Tidak berbuat syirik ketika meninggal. La ataituka bikurabiha maghfiratan. Niscaya aku pasti akan datang dengan ampunan yang seluas bumi dan seisinya itu. Artinya dia punya dosa yang seluas bumi dan seisinya diampuni oleh Allah. Jadi selain syirik. Selain syirik. Syaratnya ketika meninggal jangan sampai kita masih dalam keadaan syirik. Sudah bertaubat. Baik, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Alhamdulillah kita sudah mencapai hadis ke-24, mungkin besok bisa kita diskusikan jikalau perlu ada diskusi nggih, sebelum kita masuk ke hadis di bab baru. Kalau mau di bab baru langsung atau kita mungkin bisa membahas fawaid nggih, faidah-faidah hadis yang ke-21, karena kalau kita bahas luar biasa Pak, 4 lembar Pak nggih. Kalau kita baca hadisnya, atau mungkin saya bisa simpulkan nanti intisarinya. Kalau tadi kan kesimpulan yang sangat ringkas sekali Bang ya, belum bersama faidah-faidahnya. Tentu 4 lembar kertas hadis, tadi satu hadis itu isinya 4 lembar Pak, maka kita loncati langsung ke hadis 22 gitu. Di hadis 21 nya kita loncati karena waktunya pasti nggak akan cukup. Nah nanti bisa kita sesuaikan insyaallah di minggu yang akan, di pertemuan yang akan datang. Monggo kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan bersama membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mohon maaf jika ada keliruan, kesalahan dalam pengucapan perkataan kami. Lastu bi khairin minkum wa lastu bi ahsani minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, terus. Bismillah. Izin besar nih. Nggih.